Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fioni Levde Azike, BP 18 TIP 1027 dari kelas Statistika A. Di sini, saya akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah studi kasus mengenai uji statistik inferensia sebagai bentuk ujian akhir praktikum saya. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah contoh studi kasus, yaitu suatu program diet dilakukan untuk menurunkan berat badan. Dari 10 orang yang mengikuti program diet dipilih secara acak. Setelah 2 bulan mengikuti program tersebut, berat badannya ditimbang kembali. Hasilnya dalam kilogram sebagai berikut. Nah, di sini kita disediakan data berat badan sebelum diet dan sesudah diet. Dengan informasi di atas, apakah dapat dikatakan bahwa program diet tersebut berhasil? Gunakan taraf uji 5% dan diasumsikan berat badan mengikuti sebaran normal. Nah, dari contoh kasus ini, kita dapat dulu menetapkan hipotesisnya. Untuk H0 atau hipotesis awalnya, yaitu rata-rata berat badan sebelum dan sesudah diet adalah sama atau tidak berbeda secara nyata. Untuk H1, yaitu rata-rata berat badan sebelum diet dan berat badan sesudah diet adalah tidak sama atau berbeda secara nyata. Nah, dari hipotesis tersebut, kita dapat membuktikannya lewat software. Di sini saya menggunakan IBM SPSS atau boleh juga SPSS sama. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, selanjutnya kita klik variable view. Variable view di sini kita gunakan untuk menginput variabel. Di kolom nama kita masukkan tadi variabel sebelum diet. Dan baris kedua di kolom nama kita masukkan sesudah diet. Nah, dari sini yang perlu kita perhatikan yaitu desimal. Di sini di contoh soal tadi itu tidak menggunakan desimal, jadi kita mengatur di software itu desimalnya 0, kemudian ini juga 0. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi yaitu pengukurannya itu kita jadikan dia skala. Nah, setelah melengkapi kolom name, desimal, dan pengukuran, selanjutnya kita klik data view. Di sini gunanya untuk menginput data. Nah, data yang diperoleh dari contoh kasus tadi kita inputkan terlebih dahulu. Untuk berat badan sebelum diet itu awalnya 80 kilo menjadi 74 kilo, kemudian 65 kilo menjadi 60 kilo, 60 kilo, 73 kilo menjadi 70 kilo, 65 kilo menjadi 61 kilo, selanjutnya 68 kilo menjadi 66 kilo, 76 kilo menjadi 73 kilo, 84 kilo menjadi 80 kilo, sebelum dietnya 78 kilo menjadi 75 kilo, kemudian 65 kilo menjadi 60 kilo, dan 70 kilo menjadi 68 kilo. Dan ini merupakan data yang kita peroleh dari contoh kasus tadi. Nah, setelah kita inputkan data, langkah selanjutnya yaitu kita klik analyze, kemudian kita pilih di sini compare means. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan. Kita menggunakan paired sample test karena tadi paired sample test itu merupakan uji untuk 2 sampel yang berpasangan. Dan di sini sampel yang berpasangan yaitu sebelum diet dan sesudah diet. Maka kita gunakan di sini paired sample test. Kita klik. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Untuk variabel satunya kita masukkan sebelum diet menjadi variabel 1, kemudian untuk variabel 2 kita jadikan sesudah diet. Dan di sini ada option, kita klik option.
Nah, seperti contoh soal tadi, itu gunakan taraf uji 5%. Nah, dari sana kita dapat mengubah atau mengatur ini menjadi 5%, kemudian kita klik continue, kemudian OK. Nah, maka akan muncul output dari data tadi, itu berupa paired sample statistik, paired sample correlation, dan paired sample test. Nah, di sini menampilkan 3 output. Yang pertama itu paired sample statistik, paired sample correlation, dan paired sample test. Nah, dari ketiga ini kita analisis dulu satu persatu. Untuk output pertama, yaitu paired sample test statistik, itu menyediakan informasi rata-rata dan standar deviasi. Untuk rata-rata data sebelum diet itu 72,40 dengan jumlah datanya 10 dan standar deviasinya 6,883. Sedangkan untuk data sesudah diet itu memiliki rata-rata 68,70 dengan jumlah data atau jumlah sampelnya 10 dan standar deviasinya 6,945. Sedangkan untuk paired sample correlation yaitu tabel yang menunjukkan korelasi atau hubungan antara kedua variabel, yakni variabel sebelum diet dan sesudah diet. Dan di sini ada angka correlation atau hubungannya itu 0,98 dengan signifikansinya 0,00. Nah, ini menyatakan bahwa hubungan antara atau korelasi antara variabel sebelum diet dan sesudah diet itu adalah nyata karena nilai probabilitasnya itu kecil dari 0,05. Nah, selanjutnya itu ada paired sample test. Nah, di sini itu ada menyediakan informasi atau hasilnya T hitung itu nilainya 8,748 dan derajat kebebasannya itu 9. Nah, untuk menarik suatu kesimpulan, kita membutuhkan perbandingan antara nilai T hitung dengan T tabel. Nah, sedangkan di sini sudah terdapat nilai T hitungnya 8,748 dan DF-nya 9. Nah, dari sini kita itu untuk uji signifikansi 0,05 itu kita dapat melihat dari T tabel. Nah, di sini sudah menyediakan 0,05 atau 5% itu untuk derajat kebebasan 9 bertemu di titik 1,83311. Nah, untuk nilai T tabel dengan uji signifikansi 5% dan derajat kebebasan 9 itu adalah 1,833. Nah, data ini kita bandingkan dengan T hitung yang diperoleh dari SPSS yaitu 8,748. Nah, di sini kita mengetahui bahwa T hitung yang kita peroleh dari software 8,748 itu lebih besar dari T tabel. Maka dapat disimpulkan kita menolak H0. Artinya menerima H1, di mana tadi H1 adalah berat badan sebelum diet dan sesudah diet adalah tidak sama atau berbeda secara nyata. Nah, jadi kesimpulannya program diet tersebut berhasil karena menyebabkan berat badan sebelum diet dan sudah diet itu berbeda atau menurun, berat badannya menurun. Jadi kesimpulannya menolak H0 dan menerima H1. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.